Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat ke-31, halaman 131. Al-An'am surat yang ke-6, ayat ke-31, halaman 131. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'illah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Sungguh khasira, merugilah alladzina, orang-orang yang kadzabu, mendustakan, biliqa'illah, pertemuan, perjumpaan atau persuaan dengan Allah. Hatta hingga idza ja'athum, apabila ja'at, datang kepada mereka, as-sa'ah, kiamat, baghtah, secara tiba-tiba, qalu, berkata mereka, ya hasratana, alangkah besar penyesalan kami, ala ma farratna fiha, atas kelalaian kami setentangannya. Wahum, sedangkan mereka, yahmiluna, mereka memikul, awzarahum, dosa-dosa mereka, ala zuhurihim, di atas punggung mereka. Ala sa'ama yazirun, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Kita pahami dulu ayat yang ke-31 ini. Liqa adalah pertemuan, perjumpaan. Dalam keyakinan, dalam keimanan, dan itu termasuk rukun iman. Itu keyakinan, kepercayaan bahwa satu saat nanti kita akan bertemu, bersua, berjumpa dengan Allah. Dan bahkan bagi orang-orang bertakwa, bukan hanya berjumpa, tapi mereka juga dapat melihat wajah Allah. Itu namanya ziyadah, nikmat spesial, nikmat khusus sebagai tambahan di atas rahman Allah. Ziyadah. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Ketika itu wajah-wajah berseri-seri karena memandang kepada Tuhan mereka. Nah, bertemu, berjumpa, bersua dengan Allah itu pertama jelas
untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, sekecil apapun, baik atau buruk. Kapan? Ya, ketika bertemu dengan Allah. Dimulai nanti dengan digiring, diarahnya kita kepada tempat berkumpul. Tempat berkumpul itu disebut dengan mahsyar. Berkumpul hasyrun. Tempat di mana semua manusia, khususnya di samping yang lainnya, semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai anak cucunya yang terakhir, akan digiring, dihalau ke tempat itu. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Itu ketika diperintahkan malaikat khusus untuk menyeru agar mereka berkumpul. Diawali ketika kita keluar dari kubur, hidup kembali dengan jasad baru, karena jasad lama sudah habis. Jasad barunya persis sama, tidak berbeda dengan bentuk rupa keadaannya sebelum mati. Jadi kalau kita mati malam hari ini seperti ini, maka jasad baru kita juga seperti ini. Berubah itu nanti di neraka atau di surga. Saya kalau ditakdirkan mati malam hari ini di sini, di umur segini, dibentuk seperti ini, maka jasad baru saya nanti seperti ini, dibikinkan. Nah, ketika kita berbangkit itu, masing-masing kita saling kenal. Yubassarunahum, saling melihat, cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Wala yas'alu hamimun hamima. Seorang teman dekat tidak akan menanyakan keadaan dan perihal teman dekatnya, karena suasana ketika itu adalah suasana yang luar biasa, yang tidak sempat orang menanyakan keadaan kawan dekatnya. Nah, setelah jasad kita yang baru dibikin dari bibit lama, yaitu ujung ekor kita yang paling bawah, ajbul zanab, ujung ekor yang paling bawah, itu tampang kita. Nah, keluar kita di kubur. Kubur itu namanya ajdas. Minal ajdas. Alif, hamzah, jim, dal dan tha. Ajdas. Ajdas itu adalah tempat di mana jasad kita berada sebelum keluar. Kalau kubur, tempat di mana jasad kita setelah ditinggalkan ruh. Kalau ajdas, tempat di mana jasad kita berada sebelum ruh masuk. Yakhrujuna minal ajdati ila rabbihim yansilun. Itu makna ajdas itu diterjemahkan orang juga bahasa kita kubur. Kubur. Bedanya nanti di hari sana, di hari akhirat, jasad kita itu berada di tanah. Nah, tempat jasad kita berada disebut ajdas, karena belum ada ruhnya. Kalau kubur, jasad kita setelah ditinggalkan ruh. Ya, keluar, yauma idzin yasduru. Yasduru itu muncul ke permukaan. Dikatakan kita yauma idzin yasduru karena muncul. Dada kita namanya kan sadar, sadru, muncul, timbul. Jadi yasduru muncul, timbul ke permukaan. Dimulai nanti dengan tanah ringkah-ringkah, tasyakkak,
Tasyaqqa, ringkah-ringkah, belah-belah tanah, lalu muncul jasad. Jasad yang paling dulu muncul jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma tasyaqqaqul ardu, saat di mana tasyaqqaq, terbelah, retak-retak bumi, keluar jasad. Jasad itu keluar belum punya roh menurut sebagian ulama. Yang lain mengatakan sudah masuk roh. Andaikan kita ambil yang pertama, jadi jasad keluar, kemudian ruh yang semula berada di barzah diperintahkan masuk jasad. Atau ruh itu diperintahkan masuk ke jasad, jasadnya masih dalam kubur. Kemudian baru diperintahkan keluar. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Setelah berbangkit, satu sama lain saling bertanya, di mana, heboh-heboh, hidup-pikuk. Kemudian datang panggilan, seruan. Ketika datang panggilan seruan untuk berkumpul itu tidak ada yang bicara. Illa hams, kecuali gerak-gerak bibir saja. Jadi ketika berbangkit, kita saling bicara, saling bertanya. Salah satu yang terkenal ada kata orang-orang yang tidak beriman, man ba'atana mim marqarina, siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita. Itu kan bicara. Baru selesai hiruk pikuk itu ketika terdengar suara wastami', istami', dengarkan. Yauma yunadi, saat di mana dipanggil. Yunadi, memanggil, menyeru si pemanggil untuk berkumpul. Nah, baru kita digiring. Faja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang digiring ke tempat berkumpul. Setelah berkumpul, setelah lama sekali, tidak makan, tidak minum, tidak berbaju, bertelanjang, tidak baras kaki, tidak berkhitan, menderita, tidak ada tolong bantu membantu, saking panasnya. Puncaknya syafaat Nabi yang terkenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Suatu syafaat yang tidak diperoleh, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, hanya khusus Nabi. Apa syafaat? Bantuan, pertolongan Nabi. Nabi memohon kepada Allah agar dimulai hisab. Atas permintaan Nabi, dan begitu pula Allah bikin aturannya, sopnya, maka dimulailah hisab. Nah, dipanggil kita, bertemu. Itu liqa. Masing-masing kita dihadapkan ke pengadilan Allah. Di sidang ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, didatangkan saksi-saksi, diunjukkan bukti-bukti. Bagaimana Allah menghisabnya? Allah itu syari'ul hisab. Gampang, mudah bagi Allah menghisab. Ada yang dimudahkan hisab, ada yang sulit. Ada hisab yasira, ada yang sulit. Dimulai di situ namanya liqa, bersua. Itu yang bersua, bertemu dengan Allah. Liqa Rabbi. Apakah ketika itu kita melihat Allah? Banyak ulama memahami tidak. Hanya dapat melihat Allah di surga. Atas karunia Allah, atas rahmat Allah, maka Allah berkenan memperlihatkan dirinya di surga. Dan itu rahmat khusus. Sementara di mahsyar tidak. Kita tidak melihat Allah. Lalu bagaimana? Entahlah. Yang jelas kita dimulai di sidang. Di sidang, diadili, bahkan ada yang panggil satu persatu. Ini namanya liqa. Sering sebut dengan liqa. Liqa ar-Rabbi, liqa Allah. Atau dalam ayat man kana yarju liqa ar-Rabbi, atau liqa Allah. Ini berkaitan dengan keimanan. Sekarang kita sedang menuju ke tempat di mana kita liqa, bersua dengan Allah. Sedang menuju. Qad khasira, sungguh, ini sungguh merugilah. Merugilah orang-orang yang kadzabu,
Kadzabu mendustakan, dalam arti tidak percaya. Orang menyampaikan sesuatu kepada kita, lalu kita tidak terima, tidak benarkan. Namanya mendustakan. Mendustakan apa yang disampaikan pihak lain, lantaran tidak percaya. Jadi kadzabu adalah tidak percaya. Lantaran kita tidak percaya, lalu kita dustakan omongannya. Mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari akhirat, artinya tidak percaya. Lalu kita ingkari, kita tolak, namanya kadzabu. Sungguh merugilah orang-orang yang kadzabu, mendustakan atau tidak mempercayai adanya liqa Allah. Ini yang ditanyakan oleh malaikat khazanah jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, ya, alam ya'tikum rusulun minkum, apalagi inzirunakum liqa ayyamikum hadha liqa. Siapapun yang masuk neraka ditanya itu. Ini yang liqa namanya. Ini yang persuaan berjumpa ini. Apakah dulu tidak datang pemberi peringatan, rasul atau kitab suci atau mubali atau guru atau orang alim atau ustaz atau penceramah atau labai-labai? Model saya ini labai-labai namanya. Labai-labai. Labai itulah orang terendah. Labai langkok atau labai lentera. Labai kena pada ngaji itu labai. Dia ngaji dapat mukadimah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sudah jadi labai. Kalau labai lentera, ya cahayanya sedikit seperti lentera, namun labai lentera, ilmunya tidak berapa. Cuma sudah dapat menerangi sekitar lentera. Kalau labai langkok, nah sekira semua ada. Sama ada langkok pangek. Asam saja banyak, asam kandi, asam sundai, tambah antik kuni, sipade, nan kue, bawang perai, sarai, daun salam, alai. Pokoknya serba ada. Namun labai langkok, ilmu ceramahnya serba sedikit. Ya sudah kasih peringatan. Apakah kepada kamu itu datang labai pemberi peringatan? Jawabannya, kalau bala ada. Ditanya. Nah sekarang orang yang tidak percaya, tidak meyakini akan adanya perjumpaan dengan Allah. Kapan? Di hari akhirat. Kadzabu biliqa Allah. Merugi dia. Dalam Quran ada lebih 24 orang yang dicatat sebagai orang-orang yang merugi. Salah satunya ini. Nah hatta hingga idza apabila ja'adhum, datang kepada mereka kiamat, baghtah tiba-tiba. Namanya fujaah. Min ghairi sabiq, tanpa ada mukaddimah, tanpa ada pendahuluan. Karena bagi orang yang tidak yakin, yang tidak percaya, yang asyik, yang hanyut dan larut dengan dunia, bagi mereka itu tiba-tiba. Tapi bagi beriman, tidak. Sebab orang beriman sudah dikasih tahu ada tanda-tanda, alamat, amarat, asyrat. Bukankah dengan diutusnya Nabi Muhammad sudah ada tanda? Hina diutusnya Nabi Muhammad tanda kiamat. Sehingga beliau katakan saya dengan kiamat itu seperti ini jaraknya. Ya, tanda ada.
Makin lama makin banyak tanda. Dengarkanlah ceramah Ustaz akhir zaman. Baik Ustaz akhir zaman spesial ataupun siapa saja Ustaz yang ada di akhir zaman. Ustaz akhir zaman namanya itu. Mereka yang sering menyebutkan ni tanda, apapun yang muncul disebut dengan tanda. Nah, bagi orang beriman yang berilmu dia sudah kenal tanda-tanda. Bahkan Gunung Merapi pun tanda, karena nanti sebelum datang letusan demi letusan, dimulai nanti letusan-letusan kecil sebelum semuanya meletus. Karena semua gunung nanti kan meletus. Tanda. Dimulai dengan gempa-gempa kecil, lalu gempa-gempa semua. Semuanya itu tanda. Tapi bagi orang tidak percaya, mereka tidak sebut tanda. Itu fenomena alam, peristiwa alam, kejadian alam, keajaiban alam. Fenomena lah. Nah, bagi orang yang seperti ini, kiamat itu tiba-tiba. Tiba-tibanya ya begitu. Dalam hadis disebutkan mereka masih asik di pasar-pasar, ada yang sedang berada di meja makan, belum sempat nasi yang sedang berada di suapannya masuk, ada yang sedang memerah susu, belum sempat diminumnya, ada yang sedang mengeringkan kolam, belum sempat diisi dilepas karen-karen airnya. Nah, terjadi kiamat. Itu tiba-tiba, sehingga mereka kalau dalam istilah surat Yasin tidak sempat pulang. Tidak sempat pulang. Kan surat Yasin ngasih tahu menanyakan keadaan di rumah, tidak sempat. Nah, siapa yang mengalami kiamat? Berarti mereka sudah mulai mengalami azab. Dan memang menurut para ulama sebagiannya bahwa orang-orang yang dibiarkan hidup sampai mereka menyaksikan, melihat kiamat adalah orang-orang yang tidak percaya itu. Seakan-akan ada syarat nih yang kamu dustakan, yang kamu ingkari, yang tidak kamu percaya. Lihat sekarang. Manusia-manusia inilah nanti dikatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Atau dalam surah Al-Haji, perempuan yang sedang menyusukan, perempuan yang sedang hamil, lepas tanggal bercerai, anak-anaknya tidak peduli karena mereka panik. Orang seperti mabuk, wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Mereka yang hidup ini. Tadi sudah kita katakan bahwa dalam surah Yasin, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak sempat kembali, nelpon pun tidak sempat. Kalau Gunung Merapi berdantung masih sempat nelpon. Bah, di rumah aman-aman saya. Nelpon kan. Kalau kami di Singapura, ada sanak Singapura, lina ba di Singapura, layaman. Kami duitnya aman. Tapi kiamat yang datang tiba-tiba itu tidak sempat. Berwasiat tidak sempat. Kembali kepada keluarga tidak sempat karena datang tiba-tiba kan surat Yasin surat 50 ayat 50 kan. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila arhim yarji'un. Gitu. Yasin. Baghtah namanya, tiba-tiba kena orang sedang asyik. Datang kepada mereka tiba-tiba kiamat. Nah, baru mereka berkata qalu ya hasratana, hasrah. Hasrah itu suatu penyesalan yang sangat mendalam yang tiada berguna, namanya hasrah. Kalau penyesalan biasa namanya nadam. Tapi kalau penyesalan yang luar biasa sekali, yang tidak dapat dilukiskan dan tiada sedikit pun gunanya menyesal, namanya hasrah.
Dikatakan hari kiamat itu dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Anzirhum yaumal hasrah. Beri peringatan mereka akan adanya yaumul hasrah, hari penyesalan. Surat Maryam nanti. Tidak ada yang tidak menyesal. Nah, salah satu orang yang menyesal dengan penyesalan yang mendalam ini, ya hasratana. Mereka berkata, mereka siapa? Mereka yang mendustakan, tidak percaya kepada hari perjumpaan dengan Allah. Adanya hari akhirat, adanya hari pertanggungjawaban, adanya hari berhisab. Nah, mereka yang tidak percaya inilah ketika datang kiamat dan selanjutnya di satu sesinya mereka berkata, ya hasratana. Wahai betapa besar penyesalan kami. Ini namanya kalimat penyesalan. Yang saya tidak dapat menggambarkan betapa hebatnya penyesalan. Tadi anak saya namanya Latifah, diantar oleh ibunya istri saya ke Diniah Putri. Dia belum mau kembali karena cepat betul libur, tapi dia harus kembali. Diantar sampai di Sungai Pua, kembali lagi pulang. Cepat pulang. Kiranya surat izin kembali tertinggal di rumah. Jemput pulang lagi. Balik lagi. Menyesal kenapa tidak diperiksa-periksa. Karena memang masih betah di rumah, belum kembali periksa. Kenapa ini saya sebut? Kalau ada yang tertinggal di rumah bisa dijemput, tapi tiba di akhirat ada yang tertinggal, ada yang tercecer, tidak bisa jemput. Tidak bisa jemput. Apa yang luput, apa yang tertinggal, apa yang tidak sempat, apa yang tidak jadi, apa yang direncanakan, tidak dikerjakan, nyesal kita. Pulang lagi, tidak bisa. Ini penyesalan di akhirat tidak berguna. Kalau penyesalan di dunia masih ada gunanya. Sesal dulu pendapatan, sesal di akhirat tidak ada guna. Di dunia menyesal masih berguna. Alun mati masih berguna menyesal. Bahkan taubat itu, hakikat taubat kan menyesal. At-taubah nadamah. Taubat itu kan menyesal. Ini penyesalan yang tidak berguna, yang tidak sedikit pun berbeda, namanya hasrah. Inilah seakan-akan penyesalan itu sesuatu yang dipanggil. Ya hasratana. Wahai penyesalanku, hai penyesalan kami datanglah begini. Kami menyesal sekarang. Seakan-akan begitu. Karena awalnya ya, wahai. Wahai itu kan mengeluh. Wahai alangkah menyesal kami. Apa yang disesalkan? Ala ma faratna fiha. Atas faratna, kelengahan, kelalaian kami fiha, padanya. Kelalaian, kelengahan ya, nama tafrid ya. Kelalaian, kelengahan untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Itu bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya, yang tidak yakin atau mendustakan, mereka ucap ma faratna itu adalah satu ungkapan penyesalan di mana mereka sama sekali memang tidak ada punya bekal, punya persiapan. Ini beda tuh antara orang yang tidak percaya sama sekali, mendustakan adanya hari akhirat, hari perjumpaan, hari pertanggungjawaban, dengan orang yang ada percaya walaupun sedikit, dan dikalahkan keyakinan, keimanan mereka kepada akhirat itu dengan dunia. Berbeda.
Orang yang tidak percaya sama sekali, mereka tidak berbuat apa-apa. Tidak bersiap apa-apa. Karena tidak ada di pikiran mereka, ada akhirat. Ada pembalasan. Ada pertemuan, ada persuaan dengan Allah. Tidak yakin. Orang tidak yakin dari kehujan, apa payung itu jadi-jadi saja. Hari kehujan, hari musim kehujan, tidak ada hari tarang, apa payung. Ini apa payung. Kok kemalaman mereka di jalan, bawa senter, tidak bawa cepet pulang. Ada masa pantai. Bawa ke baju dingin, kau usah jaket, tidak masalah, mereka tak doa itu. Ini orang yang tidak yakin itu tidak bersiap. Jadi orang-orang seperti orang yang tidak yakin, sehingga dibahasakan, dilalaikan, semua dilengahkan, tidak dipedulikan gitu. Ala ma faradna fiha. Makanya orang beriman diingatkan oleh Allah, jangan sampai dilalaikan. Jangan sampai dilalaikan. Yang melalaikan kita itu banyak, tapi yang paling sering melalaikan ya harta, anak-anak, dan kehidupan dunia serta angan-angan. Ini yang disesali nanti. Ala ma faradna fiha. Wahum, sedangkan mereka yahmiluna awzarahum. Hum, mereka yahmiluna, memikul awzar. Awzar itu beban berat. Beban yang berat dibawa namanya jamaknya awzar. Wizrun. Wizrun itu beban yang dipikul. Karena tidak mampu menyanjing dipikul. Jamaknya awzar. Nah, dosa-dosa dikatakan dengan wizrun. Jamaknya awzar. Karena dosa-dosa itu beban berat. Tidak ada beban yang saking beratnya kecuali dosa. Maka ketika orang mati, dia membawa beban. Makanya perlu kita kurangi bebannya dengan memintakan ampun kepada Allah. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afuan. Sampai sekarang, ibu bapa kita, kaum muslimin muslimat, kita mintakan ampun kepada Allah agar beban-beban mereka dikurangi. Maka setiap kali kita minta ampun, beban kurang. Kalau orang tua kita sudah meninggal, setiap kali kita minta ampunkan, bebannya kurang. Beban dosa. Kecuali dosa kezaliman. Dosa kezaliman kepada sesama tidak bisa. Itu nanti pasti diperkarakan. La yutruku. Itu sesuatu yang tidak akan dibiarkan begitu saja, pasti nanti dituntut. Kezaliman 3. Nazar, beban berat. Nah, kenapa kita hidup dunia ini ada yang tidak ringan, berat, ada yang menekannya. Ini beban dosa lah. Wa yahmiluna awzarahum. Nanti di akhirat nanti ada orang membawa beban-beban banyak. Ada yang membawa aspal, membawa batu kerikil, membawa tanah di Kalimantan. Murah. Tanah Kalimantan dibawa. Karena nanti orang-orang ya'ti bima ghalla. Orang yang gulul itu akan membawa apa yang digululkannya, apa yang dikhianatinya. Harta negara, harta umat, harta kepercayaan. Atau saya sekarang dituduh sekarang menggelap uang, sekarang di sini banyak betul uang digelapkan. Saya akan bawa nanti harta itu. Ya'ti bimagal. Dia datang dengan apa yang dia khianatinya. Gulul itu kan pengkhianatan. Harta rampasan perang. Salah satu keistimewaan Nabi dan kita umat Nabi adalah halal harta rampasan perang. Halal ghanimah. Apapun rampasan perang zaman dulu dikumpulkan. Ada pedang, ada baju besi, ada hewan-hewan tunggangan, ada manusia, macam harta rampasan perang. Nah, sebelum ditentukan bagian masing-masing, ada yang mengambil. Yang diambil itu namanya gulul.
Gulul. Korban dipotong-potong. Alun dibagi lagi saiknya setiap yang biasa. Gulul. Gulul. Tapi gulul ringan. Gulul nambare direpu. Orang lu makannya yang biasa suo. Gulul nambare. Enggak bare tadi. Harta bersama yang belum ditentukan bagian. Itu makanya mal yang gadang itu namanya orang itu gulul. Korupsi mal yang gadang. Ya tibi magal dia datang membawa memikul. Ada yang memikul onta-onta dalam hadisnya. Ada yang memikul kambing-kambing. Balaku dia tidak tahu. Allah alam. Jadi kalau hutan yang dipikulnya kemudian memikul. Hutan pikul. Ada yang memahami hakiki, ada yang memahami majazi. Hakiki dan sebenarnya dia lo juga dia. Alangkah baik yahmiluna auzarahum. Termasuk dosa-dosa menyesatkan orang lain. Ambo kalau mengaji gini kan, ajaran bersampaiku salah tidak benar. Ambo salah berdosa, orang lain berdosa, makin banyak orang mengikuti, ambo elo dosa orang lain. Wa asqala ma'a atqalihi. Dia memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Jadi kalau ada nama ceramah, hati-hatilah. Jangan asal kalami orang saya, jangan asal kata tarik atau asal diundang orang balik ke situ, jalah. Sehingga kita berani menyampaikan kaji yang tidak berdasar, kaji yang hadis-hadis palsu misalnya. Sase orang sase. Berte, sase orang. Wah RT, sase orang. Yang berapa banyak orang sase gara-gara ceramah kita, kaji kita, kita pikir dosa. Kita pikir dosa. Auzarum, pikir dosa mereka sendiri dan dosa lain yang disesatkannya. Nah, itu maka nama dosa itu nama wizrun, jamaknya auzar. Ayahmiluna auzarahum, mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri. Di samping ada pula dosa orang lain yang dipikulnya. Siapa yang merintis man sanna sunnatan sayyatan. Siapa yang merintis, yang mempelopori, yang mengawali perbuatan-perbuatan jelek dan buruk, dia berdosa. Ditambah dengan dosa man amila biya, dosa orang yang mengikutinya, dosa orang yang melanjutkan rintisannya terus sampai kiamat. Makanya sampai sekarang si Qabil itu memikul dosa pembunuhan. Hadis sahih. Karena dia yang mempelopori pembunuhan pertama. Dia berdosa karena membunuh saudaranya, ditambah dengan dosa orang yang membunuh siapa saja. Dia mengawali, itu bahayanya mengawali, mempelopori. Sebaliknya berbahagialah orang yang mempelopori, mengawali, merintis kebaikan. Terus nanti akan dapat pahala. Nah, kami hati-hati. Jangan sampai itu mengaji berceramah, nak kasanang orang, nak katujud orang, jamaah nak kalami, supaya kita diundang orang balik, kita nanti namanya viral. Viral. Bahwa di orang Indonesia itu nanti tulis baca viral. Hati-hatilah. Hati-hati. Karena nanti pikul dosa. Dan jangan percaya orang yang mengatakan saya pikul dosamu. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Wa ma hum bihamilina khatayahum. Kata orang kafir itu, kalau memang salah ajaran kami ini, kami yang mikul dosa kamu. Kalau memang salah ajaran nenek moyang kita ini, kata orang Quraisy, salah, tidak benar, kami yang pikul dosa-dosa kamu, hai pengikut Muhammad, kalau memang salah. Jangan percaya. Wa ma hum bihamilina. Mereka tidak akan mampu memikul dosa-dosa itu.
Apa? Jadi kalau ada orang ecean, biar tanggung dosanya, jangan percayalah. Dosa saya nak terpikul aja. Dosa saya nak terpikul. Kalau dosa dan jamin dan tanggung dosanya, jangan percaya. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan memikul orang berdosa dosa orang lain. Dosa saya tak terpikul. Dalam surat Fatir, wa in tad'u musqalatun. Andaikan orang yang berdosa besar itu, silakan buka surat Fatir. Kalau berkenan, Fatir itu surat yang ke-35. Surat ke-35, Fatir namanya. Ayat 18, halaman 436. 436 halamannya Fatir ayat 18 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Kalau kita baca terjemahnya di Quran terjemah, di sini bunyinya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang dibebani dengan dosa yang berat lalu memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikul sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Itu terjemahnya. Kita coba pahami sedikit. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru, tidak akan memikul. Wizru kan memikul beban. Tidak akan memikul beban. Wazirah, orang yang memikul beban dosa. Wizra, dosa orang lain. Saya namanya ini wazir. Saya pikulin. Wazir, orang yang mikul. Jadi orang yang mikul dosa, karena saking beratnya dosanya, dia tidak akan mikul wizra ukhra, dosa orang lain. Dosanya saja tidak bisa dipikul. Berat, saking berat. Dosanya bertali-tali, bengge-engge sampai ke anak cucu belakang. Bara Indonesia ke santuan, bayang. Santuannya ni Indonesia aku. Rapuak je. Beban mereka, jadi la taziru, tidak akan memikul beban dosa. Wazirah, orang yang berdosa, tidak akan memikul beban dosa. Wizra, dosa orang lain, karena dosanya sendiri tidak terpikul. Akhirnya orang kalau berjanji, kalau dosa beko, dan tanggung dosanya. Tidak. Jangan percaya oleh. Jangan percaya. Itu hanya omong saja. Innama huwa qail. Innama huwa, hanya dia bicara saja. Qail. Bicara saja. Wa in tad'u muthqalatun, dan jika menyeru, memanggil musqalah, orang yang orang yang dipikulkan kepadanya beratnya dosa, ila himilya, untuk memikulnya dosa itu, la yuhmal, tidak akan dipikulkan daripadanya sedikit pun juga, walaupun orang yang disuruh diajak itu adalah karib kerabatnya sendiri. Saya contohkan nih Pak Abu Kiram ini. Bu Kiram, Abu Kiram ni orang yang terdekat dengan saya. Bagi-bagi dosa lah, datang gua balik na dosa ketik ah. Balik na dosa abi ah. Kecil beliau, no way. Tak bisa. Walaupun kita bakari macam sebab dosa mulai lo je.
Jadi walaupun orang terdekat tidak akan bisa memikul. Karena tidak mungkin si Jambe nak berhutang, si Jambang nak membayar, tidak mungkin. Makanya tidak ada dosa turunan. Tidak ada dosa turunan. Dosa warisan tidak ada. Kan kita berdosa gara-gara dosa Nabi Adam ditembus, tidak ada. Itu keyakinan yang orang sebelah itu. Nabi Adam menanggung dosanya sendiri, tapi dosa beliau sudah diampuni. Dosa beliau sudah diampuni oleh Allah kan. Fataba alaih. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, Allah telah menerima tobat Nabi Adam. Tidak ada dosa lagi Nabi Adam. Tidak berdosa. Karena Allah sudah terima tobatnya. Jadi Nabi Adam ke bumi sudah dia dosa, sudah habis dosa beliau. Dosa beliau sudah terima tobat. Tidak buat dosa. Andaikan beliau masih berdosa turun ke bumi pun kita tidak mungkin dosa beliau. Karena tidak ada seorang mengikut dosa orang lain, kecuali orang lain itu kita penyebab dia berdosa. Kita pikul dosanya bukan karena dosanya, tapi kita pikul dosanya karena kita yang menyuruh dia, mengajarinya, menunjukinya supaya berdosa. Orang tua mau dia berdosa dan dosanya kita pikul. Dosanya tidak kurang, dosanya kita pikul. Kira-kira begitu ayat bilang. Itu makanya kalau nanti ada orang meminta dipikulkan dosanya, dia dikira tidak akan ada yang mau memikul, walaupun itu karib kerabat. Karena saking beratnya dosa, sehingga digambarkan dosa berat besar itu dengan wizrun. Ini andaikan dosa itu berbentuk materi lah, udah bertumpuk-tumpuk dosa mencapai awan di langit. Andaikan dosa itu berbentuk materi, syukurlah Allah itu maha penerima tobat, maha pengampun, maha pemaaf dan maha santun. Ada saja caranya untuk dihapuskan dosa kita. Ada dikurang dosa kurang. Ada dengan istighfar, ada dengan amal saleh, ada dengan musibah, ada dengan doa-doa orang lain, ada dengan sedekah. Pokoknya macam-macam cara Allah untuk mengurangi beban-beban dosa kita. Bahkan selama kita menghindari dosa besar, dosa-dosa kecil dihapuskan saja. Salat yang kita lakukan penghapus dosa-dosa kecil. Nah, supaya jangan panjang betul kaji kita. Nah, nasibi kau rasakan kan? Nah, sana siwa kau. Lihat. Jadi surat Al-An'am tadi pakai ala tanbih. Al-An'am surat ke-6 ayat yang ke-31 ala tanbih. Tahuilah sa'a amat buruk ma yazirun, apa yang mereka pikul, itu seburuk-buruk yang dipikul adalah dosa. Amat buruknya dosa. Tidak ada seburuk-buruk yang dipikul yang dibawa selain daripada dosa, sehingga dikatakan betul-betul amat buruklah yang mereka pikul. Apa yang mereka pikul? Dosa akhirat. Jadi inti kaji kita sekarang, walaupun tidak sampai ke bawah, supaya dapat kita intinya, yang pertama diketahui kerugian itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau orang salah menggalih, tidak tahu rugi, nyaleh banyak laku lah. Lah tu galih kau. Pulang hitung. Mau dia berenggo? Iya berenggan. Alai? Disangko gulu-gulu, kira lepek sagan. Disangko balawa, kiranya pokok, kata makan. Kapan? Galih lu tutui. Sangko
Itu namanya aku labu selalu kendak. Kapan orang menyadari dan tahu dia merugi di akhirat? Beruntunglah orang sekarang menyadari bahasa dia merugi. Tahu kita dirugi gini kalau mengaji, kalau membaca, kalau mendengar. Kau nak tahu? Jadi salamuku salah kami ko. Betul, ya mengko kerja makan dia lah belimu. Salah kami salamuku baka. Jadi baka lo ngui nyora, pelok saya. Beruntunglah orang menyesal sekarang dan menyadari bahasa dia sudah lalai, sehingga dia sadar bahasa dia merugi, cepat disusul. Dia tobat, dia perbaiki diri, dan seterusnya. Beruntung. Tapi kalau kemudian nanti baru sadari, ketika itulah kerugian yang tak dapat ditutupi lagi. Itu yang pertama. Dan memang manusia itu dalam kerugian. Fi khusrin, dalam kerugian. Kalau kita pakai definisinya fi dalam, berarti apa saja kerja manusia itu rugi semua. Nahnu fil masjid, kita dalam masjid. Berarti mengapa saja kita sekarang dalam masjid. Mau menjua, mau menelantang, mau mengatua, mau terkalok-kalok, mau membudua, mau menceringi, mau berselo, mau celangak-celangak, kita dalam masjid. Dalam masjid. Kalau kita pakai tarif itu, al-insan fi khusrin, manusia dalam kerugian. Jadi apa saja kerja manusia, tingkah lakunya, perbuatan, sadang manga dan lima dalam keadaan apa? Selalu merugi. Dalam kerugian. Kecuali kalau manusia itu beriman dan beramal saleh. Berarti kalau dia tidak beriman dan tidak beramal saleh, apa saja yang dilakukannya, sedang mengapa, di mana saja dia rugi. Karena kalimatnya fi, di dalam kerugian. Diawali dengan sumpah wal asri, tambah inna, tambahlah, itu sudah talabnya talab ingkari dalam ilmu balaghah, talabnya ingkari. Luar biasa itu. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi? Selain daripada orang yang tidak beriman, selain daripada orang yang beriman dan beramal saleh, merugi. Kalau tidak mau merugi, beriman dan beramal saleh. Tawasabil haq, tawasabil sabr itu sudah buahnya itu. Buah keimanan. Sekarang kita tidak dalam kerugian. Karena kita ada isi dengan masalah. Tapi tiba di luar, beko cedek loh. Kadang-kadang masalah lagi di luar kan. Intinya, sungguh merugilah. Siapa di antara orang merugi itu? Orang yang mendustakan, tidak yakin, tidak percaya. Dia akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas kerjanya. Kepada orang ko kecian i'mal ma syi'ta. Karajuan yang ketujuh. Tarago laiko. Tarago. Karajuan i'mal ma syi'ta. Fa innaka majizyun. Tapi ingat, satu saat nanti engkau akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas dengan kerjamu itu. Itu yang pertama, dan itu pula yang terakhir. Kesimpulan berikutnya buat saya sendiri. Karena waktu Isya sudah masuk. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.